Selain menu all you can eat, di sini juga ada menu a la carte. Makanya aku dan Dimas masih penasaran banget sama makanan yang ada di sini. Aku mau cobain Maguro Ramen, crispy tuna sushi roll, sama yakitori. Uy, let's go, kita lihat proses pembuatannya. Makanan Jepang gak pernah lepas dengan yang namanya sushi. Dan di sini ada berbagai macam sushi guys. Khususnya yang aku dan Dimas pesen ini nih, ada crispy tuna sushi roll. Yang nasi seaweed dicetak di dalam roller bambu dan diberikan sayuran yang lengkap termasuk salad dan juga timun. Daging tuna yang udah di grill dan lumuran mayones siap guys untuk digulung sushinya. Gulungan sushi diolesin sama kuning telur dan dibalurkan tepung roti. Sushinya siap guys untuk digoreng kurang lebih selama 7 menit. Kalau udah matang, dipotong kecil-kecil dan diplating di piring dengan taburan bubuk wijen yang melimpah ruah. Wah, sate khas Jepang namanya yakitori terkenal banget. Untuk prosesnya sendiri, campuran dari tumisan bawang putih, daging ayam, dan bumbu rahasia. Baru dimasak. Kalau dirasakan sudah matang, langsung aja dibolak-balik. Tusukkan ayamnya sama daun bawang. Baru deh di-grill sebentar, karena dagingnya sendiri juga udah matang loh. Taburkan biji wijen yang banyak supaya mempercantik yakitorinya. Masih di Q-Bites Kebayoran Baru, oke? Yes. Dan sekarang aku dan Mike lagi mau cobain makanan-makanan Jepang menu lainnya, karena di sini ternyata nggak cuma ada bakar-bakaran aja seperti yang tadi udah kita review, tapi ini juga ada ramen maguro. Maguro itu adalah tuna, ikan tuna yang kemudian dia grill dan pakein mie ramen dan kuahnya yang benar-benar kental dan membuncah banget. Kita cobain langsung kali ya. Yoi, lihat tuh guys, kuahnya menyeluruh banget guys. Wow. Menyempurnakan hariku kan. Let's go. Bumbu ramennya, aduh menyatu banget guys. Gurih dan kuahnya bener-bener sedep banget. Guys, surprisingly ternyata di dalam kuah ramen ini terdapat lada hitamnya juga, ada black peppernya. Jadi dia rempahnya berasa ya. Bener. Yang ada pedes-pedesnya dari cabenya juga, ada cabai bubuk. Creamy jatuhnya ya. Banget. Mereka sih ngasih kita pilihan potongan rawit lagi untuk orang-orang yang memang lebih suka pedas. Lebih pedas gitu bisa dipakai dengan cabai potong rawit. Tapi as for me, menurutku ini udah satu kesatuan yang poten. Jadi aku nggak mau ganggu gugat lagi. Jadi menurutku ini udah oke banget rasanya. Nah, aku mau sebut kuahnya guys. Aduh, ini kental banget. Wow. Kuahnya yang gurih ini melengkapi ramennya banget loh. Kayaknya nih cuacanya kan juga di Jakarta lagi banyak banget hujan-hujan, curah hujan juga meningkat ya guys. Saatnya untuk kita punya tempat pilihan baru makan kuah-kuah anget-anget. Ya sekarang ini paling cocok kalau di Jakarta lagi. Kuahnya tuh gurih, creamy, pedas. Wah, kena potongan cabai rawit Jo. Ikan tuna itu kan sifatnya dagingnya merah. Jadi rasanya tuh kayak daging guys, kayak daging sapi. Tapi dia kayak ada amis-amis sedikit. Jadi cocok banget dimakan pakai ramen ini dengan kuahnya yang gurih dan juga ada rasa ikan tunanya yang juga ciri khas identik ya. Menurutku ya, ini otentik Japanese banget karena biasanya kan memang kalau ini kan biasanya ayam. Nah, mereka memberikan si ikan ini. Jadi menurutku ini salah satu ya? Sesuatu yang berbeda. Lanjut, berikutnya kita mau cobain dari yakitori juga sushi. Ini kayak Mike udah gak sabar banget cobain. Ini one of your favorite food, right? I know. Let's go Mike. I'm gonna try it. Ini yang daging kayaknya ya. Yes. No, ini I think ya ayam. Sate ayam khas Jepang ini rasanya udah didominasi dengan bumbu dari yakitorinya.
yakitori-nya udah di Indonesia kan. Ya. Kayak ayam kecap ya. Tapi Itu dia pakai daun bawang. Jadi ada pedesnya. saya menurut aku walaupun gitu tidak mengurangi esensi dari rasa Jepang-Jepangnya. Dia masih ada kayak dari soyunya sih rasa tetap. Nah guys, dan dia juga menyeluruh banget sama sausnya. Dan sausnya ini kering-kering nyemek. Jadi dia tuh kayak terbakar tapi ditambah-tambah terus. Jadi makanya juicy banget dan juga ayamnya nggak kering sama sekali. Dia memilih potongannya tuh ini potongan paha. Jadi empuk banget. Gak ada keras-kerasnya at all. Jujur ya, yakitorinya udah matang dan lembut sampai ke dalam-dalam loh. Dan juga menurutku manis itu gak over gitu loh. Nggak. Ya, nggak kelewat manis, nggak kelewat gurih. Cuman nggak tahu kenapa rasanya kayak ayam kecap Indonesia. Iya. The sun is shining bright, everything's alright. I'm just gonna do things my way. Berikutnya kita mau nyobain sushinya. Ini sushi apa tadi Mike ya? Ini sushi crispy tuna. Crispy tuna. Mereka tuh tepung rotinya di sini bagus loh. Garing banget. Lepas. Coba ya. Rem. Daging tunanya mendominasi. Sushi ini jadinya juara. Daging ikan tunanya nggak main-main loh. Nggak amis dan sayurannya juga melimpah. Aku inget banget mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu nyari crispy roll susah banget. Sekarang udah di mana-mana. Banyak. Dan orang jadi suka sushi karena banyak juga orang yang suka sushi yang mentah. Benar. Ini banyak pilihan ya. Menurut aku isiannya antara nasi guys. Ada beberapa sushi yang nasi itu ketebelan tapi sedikit. Nah gue nggak suka kayak gitu. Kayak lu pelit. Nah sementara kalau ini tunanya tuh kayak bener-bener gelondongan gitu loh. Bener-bener potongan utuh. Dan nasi itu ya tipis aja gitu. I knew right from wrong, and now I feel it too. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.